kelompok. Di antaranya saya sendiri, Rin Fitriani, dengan ujung NIM 05 sebagai moderator, dan saya Dinda Karina dengan ujung NIM 023 sebagai pemateri pertama. Saya Revi Dayanti dengan ujung NIM 065 sebagai pemateri kedua. Saya Resya Rahmi Ataullah dengan ujung NIM 09 sebagai pemateri 3. Saya Zahra Adriastika dengan ujung NIM 055 sebagai pemateri keempat. baiklah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan pengertian pengukuran dan pengertian ketidakpastian dalam pengukuran. Yang pertama, pengertian pengukuran. Pengukuran didefinisikan sebagai suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang dipakai sebagai satuan. Satuan adalah pembanding di dalam pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dianggap sebagai patokan. Jadi dalam pengukuran terdapat dua faktor utama, yaitu perbandingan dan patokan atau standar. Yang selanjutnya yaitu pengertian ketidakpastian dalam pengukuran. Di mana ketidakpastian pengukuran merupakan selisih antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Sifat dari ketidakpastian ialah memungkinkan terjadi dengan selisih maksimal antara nilai ukur dan nilai sebenarnya. Untuk selanjutnya yaitu materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor ketidakpastian dalam pengukuran. Jadi setiap kali melakukan pengukuran, kita selalu dihadapi oleh ketidakpastian atau kesalahan dalam penulisan hasil pengukuran tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan manusia dalam membaca skala, serta keterbatasan kemampuan dan ketelitian dari alat ukur yang digunakan. Misalnya, kita ingin mengukur panjang suatu balok kecil yang panjangnya lebih kurang dari 2,6 cm dengan menggunakan mistar dengan skala nilai terkecil dalam milimeter. Hasil pengukuran panjang balok tersebut tidak dapat dinyatakan sebesar 2,53 cm karena angka 3 dari hasil tersebut hanya suatu perkiraan saja. Tetapi, bila kita menggunakan jangka sorong atau mikrometer skrup yang mampu membaca hingga 0,001 cm, maka angka 3 menjadi suatu yang pasti, namun masih tetap harus ada angka yang mengandung ketidakpastian. Kemudian ada pun faktor yang menjadi sumber ketidakpastian dalam pengukuran, yaitu ada nilai skala terkecil, kemudian ketidakpastian bersistem, ketidakpastian acak, dan keterbatasan pada pengaman. Yang pertama yaitu nilai skala terkecil. Setiap alat ukur memiliki skala dalam berbagai bentuk, tetapi setiap skala juga mempunyai batasan, yaitu skala terkecil yang dapat dibaca. Karena itu, hasil pengukuran dengan membaca skala pada alat ukur hanya dapat dipastikan hingga batas jumlah angka tertentu saja. Sebagai contoh, penggaris plastik biasa digores dengan garis-garis yang berjarak 1 mm. Maka nilai skala terkecilnya adalah 1 mm. Jika ternyata panjang batang lebih dari 9,4 cm, tetapi kurang dari 9,5 cm, kita dapat menambahkan satu angka lagi pada 9,4 cm. Misalnya 9,45. Tetapi angka 5 yang terakhir itu kita peroleh hanya dengan perkiraan saja. Jadi mengandung ketidakpastian. Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang dibantu dengan manirus yang memungkinkan kita membaca hingga 0,1 atau 0,05 mm. Jadi nilai skala terkecilnya adalah 0,1 atau 0,05 mm. Yang kedua ada ketidakpastian bersistem atau dapat disebut sebagai kesalahan karena sumber dari kesalahan alat. Di antaranya kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan kalibrasi, yaitu penyesuaian pengukuran nilai pada garis skala saat pembuatan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jika mungkin, lakukanlah pengkalibrasian ulang alat yang akan digunakan. Untuk itu, diperlukan alat standar yang penunjukannya jauh lebih terjamin kebenarannya. Yang kedua ada kesalahan titik nol. Kesalahan ini dapat dikoreksi dengan memutar tombol pengatur kedudukan atau penunjukan jalur agar dimulai dengan menunjuk tepat angka 0. Yang ketiga ada kesalahan alat, yaitu kesalahan seperti melemahnya pegas yang digunakan atau terjadi gesekan
antara jalur menuju dan bidang skala. Kemudian ketidakpastian yang ketiga yaitu ketidakpastian acak. Ketidakpastian ini ditimbulkan oleh kondisi lingkungan yang tidak menentu yang mengganggu kerja alat ukur, misalnya gerak molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, bising atau noise elektronik yang bersifat acak dan sukar dikendalikan. Yang terakhir yaitu keterbatasan kemampuan atau keterampilan pengamat, yang mana sumber ketidakpastian ini tidak boleh dianggap ringan karena ketidakpastian ini berasal dari kurangnya kemampuan atau keterampilan si pengamat. Di antaranya kurang terampil menggunakan alat, terlebih alat canggih yang melibatkan banyak komponen yang harus diatur, ketajaman mata saat membaca skala, juga memberikan andil pada mutu hasil pengukuran. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dr. Gusdayanti kepada Lenti. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan cara menyatakan ketidakpastian pada pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan satu kali, maka ketidakpastian pada pengukuran tersebut diperkirakan berdasarkan skala terkecil. Bila besaran yang diukur adalah X dan ketidakpastiannya delta X sama dengan 1/2 dikali NST, hasil pengukuran tersebut dapat dilaporkan sebagai X kurang lebih delta X. Dalam penetapan delta X, kita harus yakin 100% bahwa nilai yang sebenarnya terletak antara X kurang delta X dan X ditambah delta X. Misalnya, hasil pengukuran arus listrik, intensitas sama dengan 3,2 kurang lebih 0,05 mA, berarti nilai intensitas terletak antara 3,15 sampai 3,25 mA. Dan pasti tidak di luar angka tersebut. Dalam hal ini, skala terkecil berjarak antara 0,1 mA dan sebagai ketidakpastiannya diambil. Dan yang keempat adalah ketidakpastian pada pengukuran berulang. Apabila keadaan memungkinkan secara intuitif, kita merasakan bahwa jika suatu besaran diukur beberapa kali, kita akan mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai besaran tersebut. Ilmu statistik membenarkan intuisi kita itu dengan memberikan cara mengolah data tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai rata-rata. Nilai yang sebenarnya harus diperoleh dari pengukuran dilakukan diulang tak hingga banyaknya membentuk populasi dari besaran tersebut. Dalam pengulangan yang terbatas jumlahnya yang merupakan sampel dari populasi besaran tersebut, nilai terbaik yang dapat diperoleh dari sampel tersebut sebagai suatu nilai yang mendekati nilai yang sebenarnya yang dicari adalah nilai rata-rata sampel yang ditentukan sebagai berikut. X bar sama dengan del sigma n sama dengan X per n, di mana nilai bukanlah nilai X0 atau nilai sebenarnya. Kemudian ketidakpastian pada nilai rata-rata deviasi standar. Tingkat kepercayaan pada nilai X bar dinyatakan dengan suatu besaran sebagai ketidakpastian delta X, yaitu yang disebut simpangan baku atau deviasi standar. Kemudian ketidakpastian relatif dan ketelitian pengukuran. Ketidakpastian yang dituliskan dengan delta X disebut ketidakpastian mutlak dari besaran X. Besar kecilnya delta X dapat menggambarkan mutu alat ukur, tapi belum dapat digunakan untuk menilai mutu hasil pengukuran. Misalnya sebuah batang A yang panjangnya sekitar 1 meter, bila diukur dengan penggaris, biasa dapat memberikan hasil sebagai berikut. LA sama dengan 1,00 kurang lebih 0,005 M. Bila alat yang sama digunakan untuk mengukur batang B yang panjangnya sekitar 10 cm, hasilnya sebagai berikut. LB sama dengan 1,00 kurang lebih 0,05 cm. Dalam kedua hasil pengukuran ini, ketidakpastiannya sama, yaitu delta L sama dengan 0,05 cm.
penjelasan dari saya kembali kepada moderator. Oke, baiklah, terima kasih kepada Repti dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nesia kepada Nesia. Angka penting. Angka penting adalah sebuah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Suatu aturan praktis dapat digunakan yaitu log delta X per P. Ketentuan angka penting sebagai berikut. 1. Semua angka yang bukan nol merupakan angka penting. Contoh 6,89 mili memiliki 3 angka penting. 78,99 meter memiliki 4 angka penting. 2. Semua angka nol yang terletak di antara bukan nol merupakan angka penting. Contoh 1208 meter memiliki 4 angka penting. 20067 memiliki 5 angka penting. Ketiga, semua angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Contohnya 7.000 memiliki 5 angka penting. Angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Keempat, angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Kelima, angka nol yang terletak di depan angka bukan nol yang pertama adalah angka tidak penting. Aturan pembulatan sebagai berikut. Jika angka pertama setelah angka yang tidak dipertahankan ada 4 atau lebih kecil, maka angka itu dan seluruh angka di sebelah kanannya ditiadakan. Contoh 75,494 menjadi 75,49. Jika angka pertama setelah angka yang akan Anda pertahankan adalah 5 atau lebih besar, maka angka tersebut dan seluruh angka di bagian kanannya ditiadakan. Angka terakhir yang dipertahankan bertambah 1. Aturan penjumlahan dan pengurangan. Apabila Anda melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, maka hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Dengan catatan, angka taksiran adalah angka terakhir dari suatu angka penting. Aturan perkalian dan pembagian. Pada operasi perkalian atau pembagian, hasil yang diperoleh hanya boleh memiliki jumlah angka penting sebanyak bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Contoh, hitunglah operasi perkalian berikut dengan 0,6283 dikali 2,2 cm. Hasilnya dibulatkan menjadi 1,4 cm kubik yang memiliki 2 angka penting. Aturan perkalian dan pembagian. Pada operasi perkalian atau pembagian, hasil yang diperoleh hanya boleh memiliki jumlah angka penting sebanyak bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Contohnya 0,6283 dikali 2,2 cm, yang dimana hasilnya dibulatkan menjadi 1,4 cm kubik yang memiliki 2 angka penting. Hasil perkalian atau pembagian antara bilangan penting dengan bilangan penyesal atau pasti hanya boleh memiliki angka penting sebanyak jumlah angka penting pada bilangan penting. Contohnya 25 dikali 8,95, hasilnya dibulatkan menjadi 224 cm yang memiliki 3 angka penting agar sama dengan banyak angka penting pada bilangan penting sama dengan 8,95. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah, terima kasih kepada Nesia yang pemateri terakhir yaitu Zahra Adliaristy. Kepada Zahra. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat-alat ini. Yang pertama ada mistar. Pada umumnya mistar mempunyai skala yang berukuran desimal
basa, mister baja, mister lipat, mister kait, mister pita, dan mister ulur. Selanjutnya ada jangka sorong. Pada saat menggunakan jangka sorong untuk menyesuaikan ukuran, pengunci ditekan dengan ibu jari. Lalu sarung digeser-geser sesuai ukuran yang dikehendaki. Kemudian pengunci dilepas, lalu ukuran tersebut dibaca. Adapun NST atau nilai skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Selanjutnya ada mikrometer skru. Mikrometer berasal dari kata mikro yang artinya kecil dan meter yang berarti alat ukur. Jadi dapat didefinisikan bahwa mikrometer adalah alat ukur yang mempunyai kemampuan pengukuran yang sangat kecil, yang dimana NST atau nilai skala terkecil dari mikrometer skru adalah 0,001 cm atau 0,01 mm. Selanjutnya ada mikrometer skru. Mikrometer berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan meter yang berarti alat ukur. Jadi dapat didefinisikan bahwa mikrometer adalah alat ukur yang mempunyai kemampuan pengukuran yang sangat kecil, di mana NST atau nilai skala terkecil dari mikrometer skru adalah 0,001 cm atau 0,01 mm. Selanjutnya ada neraca. Dalam fisika, pengertian massa dan berat harus dibedakan. Massa suatu benda adalah kuantitas zat yang dikandungnya di mana besarnya bersifat tetap dan tidak bergantung pada letaknya. Sementara itu, berat adalah termasuk gaya di mana sifatnya akan dapat berubah tergantung pada letaknya. Nilai skala terkecil dari neraca adalah 0,01 gram. Selanjutnya ada stopwatch. Stopwatch merupakan salah satu dari alat instrumen atau pengukur linear. Sama halnya dengan mister baja dan lain-lain, pembacaan stopwatch dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem analog dan sistem digital. Nilai skala terkecil dari stopwatch adalah 0,1 cm. Selanjutnya ada termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Atau termometer adalah alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panasnya suatu benda. Adapun beberapa skala dalam termometer, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Rayleigh. Nilai skala terkecil dari termometer adalah selanjutnya ada voltmeter dan ampermeter. Voltmeter dan ampermeter itu berbeda, yang dimana voltmeter berfungsi sebagai pengukur tegangan atau beda potensial listrik pada arus searah atau DC, ataupun arus bolak-balik atau AC. Sedangkan ampermeter adalah alat yang berfungsi sebagai pengukur arus baik arus searah DC maupun arus bolak-balik AC. Demikian presentasi mengenai alat ukur, saya kembalikan kepada Mbak. Baiklah,